Halo semua, balik lagi di Abon Ayo Bincang Online bersama gue Timi dan co-host gue Titi. Hari ini kita kedatangan tamu dari Jakarta, namanya Fiona Darmawan. Halo, Hai, Hai hai Vio. Titi, hai Timi, hai yang ada hello. di Madura, yang ada di Tokyo, Madura, Tokyo, Jakarta, hebat banget ya kita bertiga ya. Kita bertiga jauh-jauhan nih. Kita bertiga kayak LDR, jauh-jauhan semua. Jakarta Madura juga jauh loh. Wih, Jakarta Madura Iya itu sih, itu Berapa jam? Berapa ya jam Ti? bisa ya kalau kalau naik mobil sih paling 15 jam ya. Tapi bisa ya deket lah, deket lah. 15 jam 15 udah jam. ya. Wow. Ya, jauh sih. Tapi kalau naik pesawat kan Surabaya, Surabaya ke Jakarta ya sejam lah, bisa lah. Hmm. Wah, Oke, oke. Vio, Ngapain? gimana kesibukannya, ngapain aja sehari-hari, apalagi lagi Hmm. COVID ini, gimana? How are you? Sebenarnya sih, puji Tuhan baik-baik aja ya. Lagi-lagi sudah mulai terbiasa dan beradaptasi dengan keadaan yang baru kan, new normal kayak gini, like COVID. Sempet Hmm. lah pasti kita lebih take time kayak new normal kayak gini. Sekarang kemana-mana serba harus pakai masker. Sekarang kayaknya kalau mau cari hiburan paling mudah ke mall aja kayaknya ngerasa insecure kan gitu. Tapi kalau misalkan masalah aktivitas sehari-hari ya puji Tuhan ada aja lah maksudnya kerjaan kayak di social media, kayak live juga bareng beberapa brand, kayak beauty brand sih lebih tepatnya gitu. Hmm. Mm-mm. Dan ya puji Tuhan maksudnya keadaan orang di rumah juga lancar-lancar aja karena kan orang tua kan bisnisnya di garment gitu jadi kayak ya usaha sendiri jadi ya oke lah puji Tuhan maksudnya masih bisa diatur gitu. Berarti sekarang kesibukannya kayak lebih review untuk Hmm. kepentingan aja atau ada yang lain atau kayak kamu terima Sekarang banyak macam kerjaan dari apapun produknya gitu? Nggak tahu. sebenarnya sih lebih spesifiknya sih reviewnya tuh kayak terima apa ya kerjasama tuh di beauty products, beauty and skincare gitu loh. Tapi kan kebetulan kan lagi kerjasama sama Tokopedia juga kan, jadi kayak dia tuh open untuk beberapa lokal brand karena kita mengutamakan lokal brand gitu loh. Karena lokal brand zaman sekarang kan benar-benar luar biasa gitu loh kak, nggak kalah dengan apa ya international brand lainnya gitu loh. Oh, Baik sisi formula, nggak cuma packaging doang yang bagus, tapi formula juga. Terus kemudian juga nggak cuma review lah ya, pasti lebih tepatnya kayak lebih ada kayak live live selling gitu sama Tokopedia dan Shopee. Kemudian juga ada kayak photoshoot kayak gitu sama beberapa brand gitu. Puji Tuhan lah ada aja gitu. Ya Mhm. selalu ada aja hikmahnya dalam sebuah masalah ya kayaknya. I mean kayak COVID gini. Bahasanya berat. iya sih. Malu. Wah, gila sih. Waduh. Kalau boleh tahu Mm-mm. udah ngejalanin kayak kamu promot apa segala macem yang tadi udah kamu ceritain itu udah kayak udah berapa lama sih? Dari kapan maksudnya? Kalau spesifiknya kayak baru tahun ini, baru bulan Februari. Jadi 1 bulan sebelum COVID. Awalnya itu opportunity-nya itu dapat ini unexpectedly tahun lalu bulan November dari Kiehl's waktu itu. Mungkin dari situ portofolionya mungkin mulai oke, terus habis itu iseng-iseng ditawarin orang jadi model make up gitu loh. Terus oke juga gitu loh, positif juga responnya. Awalnya mah nggak percaya diri sama sekali kayak, hah masa sih bisa gitu. Kayaknya kaku banget deh gue deh nggak bisa deh. Taunya secara nggak langsung iseng-iseng aja coba karena kan pernah share juga sama Timi kan kayak kayaknya iseng-iseng nggak masalah kan cari pengalaman juga kan dan kayaknya buat seru-seruan aja gitu loh tapi makin kesini kayaknya seru gitu loh menjelajahi tentang dunia apa ya dunia sosial media yang kayak kalau orang-orang bisa bilang sekarang kan zaman-zaman sekarang kan kayak influencer kalau ngomongin tentang beauty influencer segala macam tapi kalau aku pribadi gue nggak mikir kayak gue beauty influencer gitu karena gue ngelakuin ini karena gue suka dan gue hobi gitu loh. Pertama gue impulsif ya dulu ya. Sekarang sih gue udah bisa bilang kayaknya gue sudah berkurang impulsifnya. Dulu impulsif suka beli produk make up dan seinterest itu gitu loh. Jadi kayak gue pengen tahu deh ini perbedaannya apa sih antara brand A sama brand B padahal misalkan ingredientsnya mirip gitu. Terus gue iseng aja suka review based on my opinion gitu. Kayak gitu sih. Tapi misalnya kalau misalnya kayak coba-coba produk gitu, kamu emang nggak takut kalau misalnya kulitnya kenapa-napa? Soalnya kan emang mungkin kamu coba-coba produk yang beda-beda gitu loh. Nggak Betul, takut betul. kalau Takut misalnya. sih ada, tapi aku tuh lebih cobain ke make up produk sih, tapi gak yang sembarangan juga gitu loh, nggak yang pastinya udah tahu nih ada beberapa ingredients yang harus gue avoid kayak paraben, silikon, dan juga kayak beberapa produk yang kayak ada bahan kimianya SLS gitu-gitu lah. Pokoknya itu udah pasti big no lah buat
buat gue gitu. Jadi gue nggak bakal coba. Tapi nggak tahu kenapa ya, dari semenjak lulus SMA umur 18 lah udah ngerasa kayak seru deh kayaknya ngomongin make up gitu loh. Apalagi kan dulu kan kuliah di jurusan perhotelan, dituntut untuk make up gitu. Dituntut untuk make up untuk bisa berpenampilan dengan menarik. Tapi at the same time gue ngerasa kayak gue nggak mau nih make up gue medok banget itu setiap hari. Gimana ya caranya gue mensiasati biar make up gue tuh nggak medok tapi gue kelihatan full make up gitu loh. Dari situ terus suka banget dulu zamannya orang-orang nge-review di YouTube tuh. Dulu belum banyak orang yang belum banyak YouTuber lokal yang kayak Sarah Ayu, Jovia Adiguna gitu tuh belum banyak gitu loh. Sekarang kan udah banyak kan. Dia tuh kayak beauty influencer yang salah satu apa ya, panutan wanita-wanita lah ya, Sarah Ayu. Gitu. Dan itu masih banyak kan tuh orang luar negeri gitu loh, orang kayak orang dari US gitu. Dan jadi menurut mereka kayaknya seru banget ya. Terus kan dulu kan YouTube tuh tahun 2013 atau 2012 ya aku nonton, baru mulai serunya tuh belum rame gitu loh. Jadi kayaknya seru ya YouTube ya. Terus orang suka banget kayak bikin kayak Get Ready With Me. Jadi example kayak lu baru bangun nih ya, even lu kayak baru bangun alarm lu bunyi, dia tuh rekam gitu loh. Seru banget. Rekam aktivitasnya, mandi, siap-siap segala macam. Cewek, kalau gue pribadi sih ya, gue ngerasa kayak interest, seru juga. Terus produk yang dia pakai gue juga pengen punya gitu, jadi gue beli. Terus karena gue punya beberapa, jadi gue iseng aja bikin review gitu loh. Ternyata membuahkan hasil gitu loh. Dan ada juga yang ngeliat dan sampai kayak, Kak boleh nggak kalau misalkan aku kirimin produknya, kakak bantu review sejujur mungkin gitu loh. Tapi kalau dari gue pribadi, produk apapun yang lo kasih ke gue, lo harus terima resikonya adalah kalau produk itu nggak cocok di gue nggak bisa bantu lo untuk review gitu loh. Gitu. Karena balik lagi, karena gue nggak mau sampai value gue dipikir kayak lo gara-gara dapet barang gratis, barang secara cuma-cuma lah lo dapetin secara gampang lah gitu, lo bilang bagus tapi nggak ada formulanya, nggak ada kayak reasonnya kenapa lo bilang bagus, formulanya seperti apa sih gitu. Gue nggak mau sampai kayak gitu. Jadi orang mikir kayak semua yang gue kasih ke Fiona pasti bagus deh, yang penting dia duit. Gue juga nggak mau dikenal kayak gitu. Harus review semua lah berarti ya. Ya harusnya kayak gitu sih. Ya. Tapi kayak gue sampai sekarang masih masih bingung nih. Apakah do you categorize yourself as lifestyle influencer atau kayak beauty, maksudnya kayak beauty influencer itu atau gimana? Apakah gue mendefine diri gue sendiri sebagai beauty influencer atau bukan ya? Ya. Gue jujur sampai sekarang sih gue belum bisa bilang kayak gitu sih. Gue masih belum percaya diri ya, lebih tepatnya kayak gue suka sharing, gue suka berbagi sama teman-teman, tapi untuk nge-influence secara lengkap buat sekarang sih belum ya, karena gue pribadi kan baru nih mendalami di bidang ini, karena gue juga streamer, tapi streamernya emang di bidang beauty and skincare and lifestyle sih, tapi streamer kan lebih about selling ya. Tapi kalau misalkan produk-produk sendiri, gue juga masih menjelajahi gitu. Kita bisa bilang kayak ini baru 8 bulan lah gue menjalani ini gitu. Tapi walaupun beberapa produk gue udah kayak tahu secara lengkap dan detailnya, tapi gue belum berani untuk bilang diri gue sebagai beauty and lifestyle influencer gitu. Oke. Gue lebih biasa aja lah, maksudnya kayak oke, as long itu masih masuk ke kategori gue dan gue ngerasa kayak gue masih bisa menyanggupi itu, ya udah gue terima. Apa yang menjadi concern insecurity kamu? Kayak kenapa? Maksudnya kan kamu bilang masih nggak pede, masih ini, kenapa? Kan kamu udah jalanin ini udah lumayan 8 bulan ya tadi bilang. Lumayan lama. Maksudnya kamu udah ada jam terbang untuk kayak dengan fluently ngerjain ini gitu loh maksudnya. Kayak apa yang masih bikin insecure gitu loh maksudnya. Wow. Ini pertanyaannya sulit ya. Gue agak tapi. Basically sebenarnya gue pribadi juga punya self confidence yang rendah sih sebenarnya. Walaupun orang-orang lihat kayak lu ngomong lancar, lu ngomong kayak kalau misalnya nge-review gini ini bisa, lu kalau selling bisa, tapi that's what you see from social media gitu. Tapi kan lu nggak tahu sebenarnya diri gue seperti apa gitu. Kenapa insecure? Yang pertama kan emang dari diri gue sendiri, gue ngerasa kayak gue kurang percaya diri. Itu dari internal ya. Kedua, gue ngerasa jeleknya adalah kita itu kadang terlalu suka ngebandingin diri kita dengan orang lain yang jelas punya pengalaman lebih lama daripada kita. Misalkan kayak gue tuh baru bulanan hitungannya, tapi panutan gue itu udah 3 tahun, 4 tahun, yang udah jelas kayak nyantai banget nih orang, kayaknya ini orang ngegampangin banget sih. Ternyata energi orang tuh beda-beda loh.
Dan cara pembawaan orang tuh tiap orang tuh beda-beda, lu nggak bisa menyamakan itu gitu loh. Dan percaya atau enggak, example kayak lu compare diri lu dengan influencer yang oke, yang jauh lebih terkenal, dia punya value sendiri dan lu harus ngerti gitu loh. Lu sendiri pasti juga punya value sendiri dan kelebihan sendiri yang mungkin dia nggak punya dari lo gitu. Karena jeleknya adalah dari diri gue sendiri, kadang gue masih selalu overthinking gitu, kayak gue lebih ngeliat kayak, oh gue kurangnya kayaknya ini deh. Dan gue ngerasa ini jeleknya gue juga adalah zaman sekarang tuh gue ngerasa Instagram kan, semua tuh Instagram dan TikTok. Tapi kalau gue pribadi gue nggak main TikTok. Kalau Instagram itu followers itu lebih susah banget kan. Orang-orang pasti ngeliat kayak, lu followers baru segini, lu kayaknya nggak bisa dapet kepercayaan dari satu brand untuk ngedapetin privilege gitu loh, untuk nge-review, untuk jadi orang yang bisa jadi orang yang bisa buat konten dengan apa yang social media, apa yang online shop itu expect gitu. Sorry, susah ngomong. Misalkan brand A nih, expect gua buat ini nih. Tapi ada loh satu brand yang bisa bilang kayak, oh lu kan masih nano influencer gitu loh. Lo dapetnya ini aja ya, lo nggak usah bikin kayak gini. Lo nggak usah bikin tutorial ini karena lo masih nano influencer. Itu ada loh yang kayak gitu. Dan gue tuh sempet minder gitu di situ kayak, oh kasarnya kayak lo ngegampang banget ya gitu loh. Itu ada loh. Jadi dia biasanya ada KOL. Dia kayak ajak kita kerjasama, ada nano influencer, ada influencer maksudnya yang kayak followernya baru 5-10 ribu, ada yang puluhan ribu kayak 10-30 ribu, kemudian 30-100 gitu. Itu semua tuh dibeda-bedain gitu kategorinya. Dan jujur ya ada beberapa brand tuh kayak jelas banget nge-treatnya tuh beda sama orang yang followernya tuh kasarnya tuh follower adalah harta gitu loh, dan kasta lu tuh jadi beda karena follower gitu. Tapi gue nggak bohong, gue sempat merasa kayak gue sih suka loh di bidang ini gitu. Tapi kok gue jadi agak minder ya, karena secara tidak langsung kan dia kayak merendahkan gue gitu loh. Ini kamu nano influencer, kamu dapat kamu review ini ya gini. And somehow juga ada brand yang kayak karena dia tahu kita nano influencer, gue buka-bukaan aja ya. Sama tuh kalau misalnya kita dengan followers seperti ini, tapi ini nggak semua ya, gue nggak bilang semua orang disamaratakan ya, tapi dengan keadaan seperti gue ada yang kayak bilang, gue mau barter exposure aja sama lu. Lumayan loh kalau misalnya lu bisa kerja, gue post nih di social media gue, di platform gue, lo bisa dapat follower atau mungkin lo bisa dapat engagement yang lebih tinggi. Tapi lo sendiri, tapi si brand ini sendiri tuh kurang profesional di gue gitu. Kerasa lah kayak misalkan nih ada brand A, gue ngajakin lo photoshoot mau nggak hari Rabu, ngomongnya tuh kayak let's say H-3, gue ngajakin lo photoshoot hari Rabu, kira-kira gue nanya dong durasinya berapa lama, durasinya biasanya cuma 10-10 jam, dia bilang cuma 10-10 jam. Wow, dalam hati gue 10-10 jam itu lumayan berat ya, dan kalau gue kan wanita kan, lu siapin makeup artis nggak, gue bilang gitu kan, karena kalau kita makeup sendiri kan beda dong. Ini kalau misalnya kita mau ngomongin rincian fee segala macam, makeup itu juga duit loh, effort kita juga loh, pakai produk gue itu juga termasuk duit. Dia bilang enggak, ini semua dari lo, baju dari lo, wardrobe dari lo, makeup dari lo datang aja ke tempat gue, nanti lu video sama photoshoot, habis itu gue nanya dong, kak kira-kira saya dapat duit uang makan nggak gitu kan. Dia bilang, oh enggak, katanya ini kan kita barter exposure gitu. Waduh. Jadi kayak gue ngerasa kayak itu salah satu hal yang mungkin emang sebenarnya gue nggak boleh jadiin patokan, tapi kebetulan itu di awal gue mulai karir path ini udah ngelihat hal seperti itu gitu loh. Oh wow gitu, kayaknya gue tahu sih semua orang banyak yang bergumul pengen jadi seperti influencer mungkin, tapi ada beberapa orang emang yang nge-treatnya tuh kurang adil gitu. Tapi gue bilang ya, nggak semua brand begini, dan nggak semua yang followernya seperti gue di-treat seperti itu. Banyak banget brand lain yang masih oke dan profesional, dan bahkan kayak nge-treat kita kayak nggak ada bedanya gitu loh. Kayak ya udah, jeleknya adalah manusia menurut gue ya, ini orang Indonesia, jeleknya adalah lu terlalu membedakan sesuatu tuh seseorang dari follower. Nah, ini dia nih, kebetulan pas banget nih, gue juga mau nanya kayak jadi lu percaya bahwa sosial media itu adalah toxic, maksudnya it's a vicious cycle gitu loh. Apa yang kamu post, kamu selalu mikirin reaksi orang-orang lain. Ya pernah nggak di posisi dimana kayak kamu ngerasa gila ini toxic banget, gua kenapa gue bisa main sosial media gitu? Pernah karena ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Misalkan aku punya post yang ini, aku kayaknya gue udah put effort, gue ngerasa gue udah maksimal, ekspektasi gue dinilai 10 nih. Dan kadang nih ya, saking sakit jiwanya ya kalau social media ya, gue lihat dulu
Insight gue. Misalnya di Insight kan ada tulisannya kan, lo hari Senin sampai Jumat. Hari Jumat nih follower lu nih banyak nih, on nih. Follower lu tuh banyak ngumpul di hari Jumat, misalkan 80% follower lu on di jam segini. Oke, pas dong kita post, siapa tahu bisa lebih maksimal lagi kan, bisa nge-boost likers gitu. Gue gak bohong lah, pasti kalau orang main social media pasti yang dilihat adalah likers, bener nggak? Maksudnya sebagian besar. Tapi sekarang kita udah nggak bisa lihat jumlah like-nya loh. Ada yang bisa, ada yang enggak. Oke, Banyak kan bisa. Ya, itu, Aku pribadi itu enggak. tergantung. Jujur aku punya second account buat jual pre-work account aku, itu bisa ngeliat likers. Mami papi aku semua bisa lihat likers, tapi aku pribadi enggak. Katanya kalau bisnis profile tuh nggak bisa, kebanyakan. Oke. Terus habis itu kita lanjut yang tadi ya. Aku ngerasa kayaknya waktu itu aku udah post, oke nih, gue ada ekspektasi nih. Biasanya kelihatan dari 5-10 menit di awal. Oke, reactionnya kayaknya mestinya tuh 5 menit tuh yang like misalnya 100. Tapi ini kok yang like masih 70 ya. Aduh, gue ngerasa nih kayaknya ini nggak bagus nih. Padahal tuh kan hal konyol ya. Cuman ngepost foto, orang like atau enggak. Masalah orang like atau enggak kan nggak berarti orang itu nggak suka sama lu gitu kasarnya. Tapi sampai kepikiran kayak, ih kok yang like cuma segini doang sih, kok begini sih reactionnya gitu. Oke, itu satu, kependem. 2, lihat kayak reaction orang kayak di sosial media kayak, ya nih orang ya bikin konten mulu, nih orang produktif banget. Gue kayaknya udah kehabisan ide deh, gue mesti ngapain lagi ya. Gue kayak ngerasa kayaknya gue udah ngelakuin A, B, C, tapi kok masih flat gitu nilainya. Akhirnya gue ngerasa kayaknya, gue kayaknya gak ada apa-apanya. Gue mulai nih digging apa yang gak ada di gue. Gue mulai ngerasa kayaknya, kok gue cuma segini aja standar gue gitu. Kok orang lain bisa lebih bagus gitu. Lagi-lagi setiap orang kan standarnya beda-beda dan dia juga pasti punya pengalaman yang beda gitu. Tapi di otak gue nggak seperti itu. Dan lagi-lagi gue liat kayak, ini orang kayaknya, percaya nggak sih? Ini nggak cuma yang jadi influencer atau content creator, suka banget kayaknya. Tuh orang bahagia banget sih, liburan mulu. Tuh orang kayaknya hidupnya oke banget sih. Secara nggak langsung karena lu ngomong gitu dan lu berasumsi itu, lu pasti nge-compare diri lu dengan orang itu, ya nggak sih? Ya, betul. Lu secara nggak sadar nih, tapi otak lu mulai bekerja nih. Kok dia kayak happy sih? Kok si Timi happy sih? Si Timi lagi jalan sama ceweknya. Si Titi juga kayaknya kerjaannya lancar banget sih. Kok kayaknya kasarnya kayak orang-orang mungkin lihat kayaknya, ih Fiona juga nih sebenarnya nih, orang-orang lihat kayak Fiona buat konten nih, tapi orangnya nggak like aja, tapi orang tuh lu tuh ngerjain sesuatu. Tapi dalam diri lu sendiri lu ngerasa kayaknya semua orang bahagia, kenapa gua enggak ya? Gue kesel deh sama Instagram, kok Instagram cuma kasih lihat orang bahagia tapi gua enggak. Gue pernah di titik itu. Wow. Sampai akhirnya gue nggak bohong sih, maksudnya kayak gue pernah bilang sama Timi pernah bilang kayak social media is toxic. Jawaban gue cuma satu, enggak lah, ya kan, tergantung orangnya. Gue bilang kayak gitu. Ya, emang tergantung orangnya, bener. Tapi tergantung orangnya dan juga gimana dia nanggepinnya. Tapi kalau lu berkecimpung di dunia Instagram terutama, itulah hal yang lu makan setiap harinya. Dan gue denger dari beberapa teman gue yang kayak content creator ngomong kayak, ya gue juga ngerasa nggak habis pikir deh, tuh orang hebat banget, pasti ngomongnya orangnya tuh hebat banget. Gue juga udah nggak ngerti lagi sih gue mesti gimana. Tapi ada juga orang yang udah ngerasa kayaknya udah well experience, kayak santai lah, jadi diri lu sendiri. Kalau orang yang ada pengalaman gitu, lu nggak perlu mikir orang lain tuh harus selalu suka sama lu. Dia cuma ngomong gitu. Lu jalin aja jadi diri lu sendiri gitu. Tapi kan buat gue pribadi yang masih baru, gue sama ngerasa kayaknya gak semudah orang itu ngomong ya. Kayaknya kayaknya berat banget tuh yang namanya awal pasti menjadi kesukaran yang paling hebat kan buat kita kayak memulai sesuatu gitu. Gue sampai pernah matiin Instagram gue, tapi gak detaktif sih. 4 hari gue matiin Instagram gue karena gue pernah kayak saking keselnya, gue inget banget hampir semingguan gue ngerasa kayaknya kok Instagram gue isinya kayaknya orang lain kayaknya intinya lebih happy, sedangkan gue sendiri nggak ada apa-apanya. Gue sampai pernah kena kayaknya anxious disorder gitu, tangan gue sampai kesemutan, terus habis itu gue bisa sampai gemeteran dan gue pernah akhirnya konsultasi ke, gue baru cerita sini sih, gue pernah konsultasi ke psikiater online gitu. Oh really? Akhirnya gue share, terus dia nanya, lo itu ada apa aja sih, maksudnya aktivitas lo apa aja, lo biasa berkomunikasi dengan siapa aja, orang-orang terdekat lo siapa aja gitu. Habis itu gue ceritain dan akhirnya salah satu hal terbesar yang gue concern adalah social media gitu.
paling besar itu dampak. paling besar. besar ya. Gue kenapa akhirnya ke psikiater karena ke psikiater online ini karena gue ngerasa kayak gue pernah share sama beberapa teman dan teman-teman gue bilang kayak lu sama cuma butuh orang aja sih buat ngedengerin cerita lo, dan akhirnya lu tuh saking stresnya lu tuh butuh ini loh, lu butuh kayak orang yang bisa kayak apa ya, nge-cure itu loh. Kadang kalau dari orang-orang terdekat kita mikir kayak lu nggak di bagian gue, lu nggak di sisi gue, lu nggak bakal ngerti gitu. Tapi kalau dari orang lain tuh kadang sama kita lebih ngerasa oh iya bener juga ya, karena orang lain ini nggak pernah kayak zero knowledge lah about us gitu. Nah, ini sorry gue potong di sini, tapi maksudnya gini, oke mungkin lo tadi nggak tahu ya, kalau gue lihat mungkin agak canggung untuk mengatakan bahwa lo pernah ke psikiater ya. Tapi menurut gue itu adalah sesuatu yang normal sih, dan menurut gue juga itu adalah sesuatu yang dimana orang-orang Indo tuh harus sadar kayak mental health itu ya mental health disorder itu memang ada gitu loh, dan ya salah satu jalannya ya memang ke psikiater atau ke psikolog atau gimana gitu loh. Bener. Itu memang normal, dan tapi sayangnya jadi memang nggak semua orang, cuma masih kurang masih di Indonesia tuh masih kurang aware tentang hal itu. Kayak majority of people tuh kayak kalau misalnya lu ke psikolog atau ke psikiater tuh kayak lu gangguan nih, lo pasti lu gangguan jiwa nih sendiri ya. Tapi sebenarnya tapi jujur itu beneran it's so normal sih menurut gua, kayak betul. Kalau lu misalnya feeling down gitu ya ke psikiater adalah salah satu hal yang ini sih. Mungkin di saat gua ngerasa anxious itu pertama awalnya juga salah satu halnya adalah gua masih adaptasi dengan COVID ini kan. Gue ngerasa ini baru banget nih mulai di bidang ini, gue lagi seru-serunya tiba-tiba down. Terus tiba-tiba mungkin ada keadaan internal juga dari kehidupan gue juga yang mempengaruhi sampai gue ngerasa kayak gue miserable banget, dan gue akhirnya decided untuk sempat sharing sama teman gue yang sama-sama content creator gitu loh. Dan dia tuh kayak emang punya psikiater gitu, udah punya kenalan gitu, dan dia kayak kasih gue, dia bilang lu coba aja kontak Amin, kayak lu nggak usah malu. Ini gue kontaknya tuh lewat telepon doang, nggak face to face. Jadi kayak perkenalan aja nama gue siapa dan gue ceritain diri gue gimana kayak gitu. Dan iya, dan gue ngerasa kayak oke, lagi-lagi kalau kita ngomong sama orang terdekat, gue tuh ada ngerasa kayak lu cuma nggak ngerti aja di posisi gue gimana gitu. Jadi gue ngerasa nggak bisa 100% percaya sama kalimat lo bilang nggak apa-apa, ini bentar lagi juga lewat kok, santai aja. Tapi sebenarnya jawaban yang gue butuh tuh bukan itu. Gue butuh tahu spesifik kenapa sih gue begini. Karena gue sempat kayak beberapa kali ya dalam waktu seminggu itu kayak tangan gue tuh bener-bener keringet dingin yang sampai merah gitu. Terus setiap gue liat Instagram sendiri gue ngerasa kayak kayak gimana ya, gue jadi takut juga gitu loh, kayak wow, pengaruhnya tuh Instagram ternyata besar loh di hidup gue. Dan gue ngerasa kayaknya fokus gue 98% kayaknya Instagram secara nggak langsung. Ngomongnya sih, oh nggak apa-apa Instagram, gue post ini, gue story ini, nggak apa-apa, santai aja gitu. Tapi lu kan nggak tahu yang di dalam orang itu gimana, fisiknya dia gimana, mental dia seperti apa gitu. Makanya gue ngerasa kayaknya gue butuh obat yang cepat. Oke, gue memutuskan akhirnya gue sharing sama orang ini dan gue percaya sama orang ini gitu. Dan gitu sama-sama cewek, jadi lebih relief gitu loh, kayak oh kamu seperti ini, dan dia nggak kasih obat ya, tapi dia lebih kayak ngebuka pikiran gue gitu loh, kayak oh gini. Karena gue udah bilang dari awal gue nggak butuh obat, gue butuh gue kayak teman gue sih ngomongnya kayak gue butuh tempat untuk curhat, dan gue butuh lo untuk ngebantu kira-kira hal apa sih yang ngeganjel dan hal apa sih yang menjadi halangan buat gue, kayaknya buat gue ngejalanin hidup gue seperti biasa tuh kayak biar normal-normal aja gitu. Well actually keluarga gue baru tahu gue ke psikiater ini tuh kayak baru bulan ini. Itu kayak 4 bulan lalu. Karena gak mudah lah, maksudnya kalau gue pribadi ya dengan kondisi gue maksudnya dengan pribadi gue dan karakter gue gak gampang untuk terbuka gitu. Jadi ya lagi-lagi ya karena orang mikir kayak lo ke psikiater, kenapa gitu loh. Kayak pasti sesuatu yang kayak kenapa lo kenapa jahatnya, kayak mikirnya kayak special needs apa gitu. Enggak gitu. Emang bener kata Titi, orang Indonesia tuh masih minoritas yang mengerti dan apa ya nggak yang common.
Iya, yang mencoba memaklumi kayak, oh lo kesini ke psikiater, oh ya udah nggak apa-apa, lu kesana gini gitu. Iya, stigma stigma lah kalau kita bisa Mm-mm. bilang stigmanya itu stigma lingkungan kita masih kayak gitu sih. Mm-mm. Bener. Gitu lah. Penting Dan penting banget sih mental health tuh. penting banget. Lu mau, sorry tuh saya, lu mau sekaya apapun, kalau jiwa lu nggak happy, sama aja. Kayak, buat apa lu kaya di luar tapi lu sebenarnya miskin di dalam. Gitu. Oh, Bagus. Oh, bagus tuh itu. Iya kan? Maksudnya kayak, ya. Hari ini bagus. gue bisa beli B, tapi sebenarnya tuh kebahagiaan gue bukan dari situ. Sebenarnya dalam hati gue tuh gue kosong. Buat apa? Nah, oke, setelah apa namanya konsultasi ke psikiater ini, perubahan apa yang kamu apa lakukan gitu loh? Apa step-stepnya gimana? Maksudnya kayak sampai sekarang, apakah ada work really well sekarang? Oke, Buat kamu bisa. sebenarnya lagi-lagi sih psikiater ini dia tuh nggak bilang bahwa nanti lu hubungin gue lagi ya kalau gini-gini, tapi dia lebih kayak kasih tahu bahwa hey, kamu tuh cuman lelah aja, pertama karena situasi COVID, kedua mungkin ada situasi internal, ketiga adalah emang kamu kan pertama kan lagi fokus nih di bidang sosial media dan somehow itu memberikan kamu kenyamanan. Pertama bukan karena masalah income, tapi karena gue sendiri suka dan gue ngerasa gue terlalu put high expectation on my social media gitu loh. Jadinya selama ini kamu nggak sadar yang standar yang kamu taruh, tapi kamu tuh sampai sekarang tuh mungkin belum bisa reach out gitu loh. Jadi kamu ngerasa gue kecewa terus dan gue tuh kebanyakan denial kata dokternya gitu. Jadi yang pertama adalah pagi-pagi coba bersyukur, dia bilang jalanin hidup seperti biasanya dan selalu dibilang jangan pernah mikirin apa yang orang lain pikirin tentang kamu. Dan jangan pernah mencoba membuat orang lain tuh berpikir bahwa gue selalu benar dan gue pengen ditemenin sama semua orang gitu kasarnya. Dia bilang katanya intinya ya gue tahu sih itu basic, tapi kalau kita udah nggak sehat nih otaknya, kita tuh udah hal yang kayak gitu juga kita udah nggak kepikiran. Ya nggak sih? Dan gue salah satu orang yang overthinking, yang kalau cewek emang dasarnya overthinking, kayaknya gue tapi lebih over lagi gitu, gue lebih deeper lagi yang gue pikirin gitu. Yang respon yang kayak gue baru ngomong sama Titi tersinggung nggak ya? Mungkin Titi sebenarnya bilang, hah, lu ngomongin apa? Nggak ada kok, santai aja gitu. Tapi kalau gue bisa pikirin gitu. Dan itu jadi salah satu penyakit juga di otak gue, kalau kata dokternya. Di pikiran lah lebih tepatnya, bukan otak gitu. Jadi lebih berpikir untuk, lo ngelakuin ini untuk diri lo ngelakuin ini based apa yang lo suka, bukan apa yang orang lain suka. Gitu. Karena kalau lu mencoba untuk nge-please everybody, nggak akan ada habisnya, dia bilang gitu. Lu kerjain ini boleh, tapi ya udah jangan dibawa stres, santai aja. Kalau emang ini untuk lu, pasti Tuhan juga sediain buat lu gitu, kata dokternya. Katanya kayak gitu. Dia lebih kayak saranin kayak udah santai aja, nggak apa-apa, bawa hidup santai aja, enjoy aja, dia bilang. Apalagi kan kalau misalnya sekarang ya, walaupun gue di umur gue sekarang, dokter bilang katanya kan kita midlife crisis kan bentar lagi itu. Walaupun kamu cewek katanya. Quarter life commit sih, gila sih. Kata dokternya pasti kamu jadi, mungkin kamu juga ada overthinking gitu loh. Jadi katanya pressure itu jadi banyak gitu. Jadi secara nggak langsung kayaknya semua kena gitu. Tapi salah satu sumber utamanya adalah Instagram gitu. Sosial media. Ya, tapi well sekarang lu udah feel better kan dari sebelumnya? Ya, gue sekarang feel much better dan mulai bisa beradaptasi juga kan dengan social media gue, dengan keadaan new normal kayak gini gitu loh. Mau nggak mau kita harus yang lebih beradaptasi sih. Gitu. Makanya gue mencoba mencari obatnya, kira-kira apa sih yang harus gue lakuin gitu. Ya itu kan nggak pedulin omongan orang sebenarnya. Tapi pernah nggak dapet kayak bad comment gitu loh, dari DM lah atau dari komen dari foto Instagram gitu? Pernah nggak di komen yang buruk gitu loh kesannya? Kan biasa kan nggak tahu ya. Kepikiran banget nggak kayak sampai down? Intinya kalau orang lain yang ngomongnya nggak gitu kepikiran karena nggak dikenal. Dan rata-rata yang ngomong tuh bisa fake account. Tapi ini nggak banyak sih, baru kayak ya 5 orang lah kalau semenjak main social media. Waktu itu pernah nih dapat tawaran kerja endorse makanan, tapi aku udah bilang nih disclaimer, sis, saya terima makanannya, dia nggak ada fee, karena kan kita kan emang maksudnya sama-sama ngebantu kan gitu.
Tapi kalau makanannya tidak sesuai selera saya, mohon maaf saya tidak bisa bantu, gue bilang gitu. Saya ganti aja duitnya gitu loh, dan juga ongkirnya. Pada saat itu gue makan tuh ada kayak beef teriyaki gitu, kirimin ke rumah. Gue pribadi ngerasa ini gak enak banget. Pertama, dagingnya menurut gue udah gak fresh. Kedua, abis itu kan kalau daging teriyaki itu kan ada bawang bombaynya kan, dan juga ada sausnya kan. Ini sausnya literally kayak kecap manis doang gitu loh. Dan gue udah pernah konsultasiin ke orang terdekat gitu loh, kayak misalkan keluarga gue atau nggak temen gue yang lagi main ke rumah gitu. Nah, abis itu gue ngomong dong ke online shopnya kayak, sis, mohon maaf saya belum bisa bantu nih, gue ngomong kayak gitu dong. Karena rasanya kurang sesuai selera saya, dan saya juga udah sempat kasih keluarga saya untuk cobain, gue bilang gitu. Untuk sekarang mungkin saya belum bisa bantu ya, saya boleh nggak minta nomor rekening sih, saya mau transfer berapa harga makanannya kan. Actually gue udah lihat nih proses harga makanannya berapa, tapi gue nggak tahu lokasi dia ke rumah gue tuh berapa bayarnya, ongkosnya gitu. Jadi kata-katain dong, malah dasar follower baru 5.000 aja, udah banyak gaya. Ini si selebgram A ngomong makanan saya enak banget, kayak gitu. Ya oke, ya sampai in the end gue sempat dikatain tolol gitu. Lo kok bego gitu, gue lupa. Gue bener-bener masih baik banget loh jawabinnya. Gue shock gue. I mean kayak ya gak sesuai ekspektasi ya, makanya gue mau gantiin gitu loh, di blok. Nggak lama. Di blok? Iya. Di blok. Lagu banget, beef teriyaki Anda ya. Awas kalian ya, beef teriyaki. Sampai gue pernah kasih oma gue kan. Oma gue kan bilang kayak, oma gue sama kebetulan itu yang ada di rumah gue adalah suster yang jaga diri gue. Iya. Non ini apa nih, daging apa non, kata kayak gitu. Lo tau gak sih kayak beef ya udah recook berapa kali gitu loh, keras banget. Padahal gue langsung makan loh itu, langsung makan. Dan terus oma gue juga bilang kayak, ini kamu dapat makanan endorsan, dia jual gitu. Iya, gue bilang kayak gitu. Kok oma gue tau nih maksudnya oma gue intinya kayak mengarah kayak kok kurang enak gitu loh, sorry to say. Tapi ya intinya gue nggak mungkin ngomong gak enak kalau misalkan gue juga pasti kalau misalnya gue nggak yakin, gue kasih ke beberapa orang untuk cobain di rumah gue gitu loh. Dan bahkan komen mereka lebih pedes daripada gue gitu loh. Dan gue ngomong masih dikemas dengan kalimat yang baik, sampai dikatain kayak, lu follower baru gini lo nggak bisa bantu, lo nggak mau bantu, lo pikir lo siapa kayak gitu, dasar. Wow. Habis itu ya gue bilang baik-baik dong. Gue bilang sis, dia bilang ini aja nggak bilang makanan saya nggak enak, sis. Gue bilang kan dari awal, sis saya nggak bilang makanannya sis nggak enak, mungkin nggak sesuai dengan selera saya aja, aku bilang kayak gitu. Jadi saya mau refund, gue bilang kayak gitu kan. Ya. Fair dong, itu sebenarnya fair banget. Ya fair lah. Fair banget itu. Logically speaking itu fair banget coba. Iya, abis itu tiba-tiba di blok gitu. I mean, ya gue bukannya literal lagi ya, gue bukan siapa-siapa, dan gue bingung, gue sampai baca kalimat gue lagi yang ini gue sampai cengok, gue ngomong apa ya, ini orang kok sampai kepahitan banget sama gue. Itu baru pertama kali ya, maksudnya kayak apakah sebelumnya pernah ngirimin? Ini pertama kali ngendorse-nya. Iya, pertama kali, dan ini nggak kenal sama sekali nih orang siapa. Sampai gue baca komennya, ya orang wajar nggak sih kayak kepahitan sama gue sampai ngeblok gue, sampai gue dikatain bego. Sampai terus habis itu masa ntar kalau misalnya gue bilang enak dalam hati kayak sebenarnya dagingnya nggak segar atau gimana, ntar pasti ini beli kata kamu enak kok gini, terus nggak enak dong di gue. Kalau emang secara tidak langsung emang amit-amit si Timi dapetnya nggak enak kan mungkin takdir ya gitu, tapi kalau misalnya pasti gue emang enak dan Timi nggak enak kan ya sorry gitu loh. Tapi kalau misalnya emang dari gue nggak enak tapi gue rekomen ke sosial media, kan kasian juga orang yang nontonin story gue dong gitu. Iya, orang yang dihujat banyak orang sih. Iya, orang yang udah percaya kayak beneran enak ya gitu. Kadang kalau misalkan gue mikir kayak masa gue kadang juga pasti ada orang ngomong kayak Vi ini beneran enak ya, gue sampai bilang kalau gue post pasti yang enak gitu dan sesuai dengan selera gue gitu, kalau enggak ya gitu. Tapi bukannya apa ya, gue kan untuk makanan kan gue lumayan selektif kan, dan gue emang lumayan susah makan gitu loh. Dan banyak kok beberapa, maksudnya gue itu akhirnya ada 4 all shop waktu itu yang zamannya COVID, awal COVID tuh gue nggak bisa bantu gitu loh, karena emang nggak sesuai selera gue gitu loh. Gimana gitu. Ada yang kondisi makanannya emang pas nyampe di gue kayak udah kurang oke, yang selebihnya lebih ke taste-nya kayak kurang pas aja sama gue gitu. Oke. Ya gitu lah ya sosial media, dan sosial media itu
menurut gue sebenarnya lagi-lagi, nih lo kan laki-laki ya berdua ya. Coba Ya. lo pikir ya. Boleh, Orang tuh boleh. banyak mengasumsi bahwa kalau misalkan ada beberapa orang nge-asumsi kayak, oh nih posan gue nih recently tuh di-like sama si Timi nih. Semua posan gue bisa di-like nih. Timi juga liat story gue nih, tapi kali ini kok si Timi nggak nge-like story gue ya? Dia nggak nge-like posan gue ya? Oke, gue overthinking si Timi ada apa ya sama gue? Udah kan orang gitu jadi salah asumsi. Bener nggak tapi? Oh Ya my god. Tapi lucu ya. Gue nggak mikir. Oke, Titi dulu lah, jawab lah. actually gue pernah ada di posisi kayak gitu. Ya, Sumpah. ya sumpah ini gue Aku jujur. cowok loh padahal. Karena Oke, ya oke. meskipun gue cowok tapi apa ya? Ini kita pernah ngepost video tentang 16 personalities itu yang ada INTJ itu. Nah, Hmm. bedanya itu kalau Timi itu orangnya lebih logical. Kalau gua sedangkan gua masih melihat feeling. Jadi kayak Oh, lu masih 50-50 ya? Feeling into logic. tapi gua lebih ke feelingnya. Gua logiknya ada, cuma gua lebih into ke feeling gitu. Ya gua orangnya seperti itu ya. Itu memang wajar lah. Tipe orang tuh banyak Beda. tipe orang tuh banyak dan beda-beda macam-macam. Dan itu beneran ada. Tapi sejak saat itu ya gue sadar kalau misalnya kayak gue pikirin terus nggak ada selesainya, dan itu bener gitu loh. Betul. Setelah gue coba untuk lupain itu semua, kayak gue kayak udahlah bodo amat, apa dia mau suka nggak suka lah, udah. Maksudnya kayak gue nggak pikirin lagi, itu bener nggak ada loh. Ya bagus sih, lu bisa berpikir seperti itu. Tapi ya memang keluar dari pikiran itu memang susah, tapi eventually you need to do it gitu, memang. Jadi memang susah, memang nggak gampang, tapi mau nggak mau lo harus ada step by step buat gimana caranya lo keluar dari situ sih. Betul. Supaya lo bisa menjadi orang yang lebih tenang. Dan satu lagi prinsip yang gua pegang yaitu lo nggak bisa membahagiakan semua orang. Dari pengalaman gua. Betul banget. Itu. Betul. Ya karena gue juga dulu gue pernah jadi ketua di satu organisasi ya non profit gitu, dan ya, siapa terus ya maksudnya gue kan di dalam satu organisasi kan gue harus merangkul semua anggota gue. Sedangkan pada waktu itu udah jelas banget ada anggota yang nggak kerangkul. Tapi gue di dalam pikiran gue mau nggak mau gue harus ada tujuan ini gitu loh. Tujuannya tuh A. Gue nggak bisa karena belain dia doang tujuannya tuh jadi B gitu loh. Nggak bisa. Betul. Gue setuju. Ya, jadi intinya kayak gitu sih. Lo nggak bakal pernah membahagiakan semua orang. Dan ada satu quote yang dari teman gue bilang nih. Teman gue bilang kalau lo mau membahagiakan semua orang ya udah jualan es krim aja katanya. Bener sih, itu bener banget sih. Gue udah jualan permen Gua udah candy aja, candy cotton itu katanya. Gue udah notice lu ngomong apa dari tadi, ternyata jualan es krim aja. Gue udah dengerin kayak, wah, Iya. ini pasti bagus. Oh, jualan es krim. Ya makasih ya temennya Titi. Makasih temen ini yang udah peranin Titi jualan es krim. Makasih. Gue udah simak dengan seksama loh. Iya. Nah oke, kalau dari gue karena gue mikirnya logik. Maksudnya gue tetap ada sempet ngerasa di mana kayak ya Instagram tetap create dopamin yang bikin gue happy kalau gue ngelihat like-nya banyak, apalagi kalau gue lihat postan sebelumnya like gue misalnya 100, sekarang gue lihat postan gue like-nya 200. Oke. Gue ngerasa iya, makanya gue ngerasa sosial media itu bakal toxic ke depannya. Karena gue mikirnya gini, gak lama gue delete sosial media gue dulu. Sekarang gue ada lagi, cuman kayak gue cuman buat postingan foto doang. Dulu gue ada personal account gue di Instagram, tapi gue delete. Alasannya ada lagi lah. Setelah gue delete, gue ngerasa hidup gue lumayan apa ya? Ada rasa kosong ya, kayak yang lain punya Instagram, terus pada kayak nanya-nanya gue, Tim, masa lu nggak punya Instagram gini-gini? Gue delete Instagram gue bilang, orang pada kaget. Lu kenapa delete Instagram lu, gila gitu loh. Ya kenapa enggak gitu. Karena gue mikirnya, dulu sebelum ada Instagram, hidup gue fine-fine aja. Instagram
sekarang. Gue kayak kok delete? Kenapa? Gue lebih ngerasa kayak mungkin karena gue ngerasa kayak Instagram adalah salah Your satu life, part of your life. ya salah satu hal yang bikin gue happy. At the same time juga ya itu hal yang membuat gue ya yang kayak gitulah. Gue selalu bilang kayak kamu delete Instagram, gue bilang kayak gitu. Terus gue nanya sama dia, gue inget banget, kamu nggak apa-apa delete Instagram? Jawabannya kayak nggak ada apa-apa, santai aja. I mean kan itu banyak teman-teman, nanti kamu bisa reunian lagi sama teman-teman di Instagram. Terus Timi juga cuma ngomong kayak reunian nanti diomongin aja di WhatsApp. Ya, pokoknya gue mikirnya sebegitu, ya udah sesimpel itu. Karena sebelum ada Instagram, sebelum gue punya Instagram pun, hidup gue fine-fine aja gitu. Kayak ya udah, Instagram pun juga umurnya lebih muda dari gue. Maksudnya dia diciptakannya kapan sih Instagram itu kan? Paling 2000 berapa sih? 2009, 2008 kali ya. Ingat gue. Dan sebelum itu kan gue juga hidup tanpa Instagram, maksudnya nggak ngeliat sosial media sebegitunya. Tapi gue tahu nih kedepannya bakal kacau nih, beneran nih. Nah, gue delete di tahun 2000, kalau nggak salah 2017 itu gue delete. Jadi selama 2 tahun gue udah nggak ada Instagram. Kalau yang sekarang cuman hanya untuk foto doang. Jadi emang beneran full buat galeri gue sendiri gitu loh. Dan gue nggak peduli orang mau like, orang mau enggak. Yang penting ya gue lumayan actively post tiap hari gitu loh. Karena emang mungkin lagi terjun di hobi fotografi juga kali ya. Jadi ya udah post-post aja gitu loh. Kalau orang like ya udah, kalau orang nggak like ya udah gitu loh. Kalau hari ini like-nya paling cuman dikit, ya gue nggak terlalu masalahin sih. Gue punya pemikiran kayak Timi. Gue suka berpikir ya semua. Seandainya gue berpikir kayak Timi. Ya, tapi balik lagi nggak semua orang bisa mikir seperti itu gitu loh. Karena gue sempat nonton satu video dari YouTube juga. Jadi dia jelasin perbedaan antara craving for attention sama paying attention. Itu 2 hal yang berbeda di sosial media. Mungkin gue salah satu orang yang paying attention gitu loh. Gue tahu bahwa ini going here itu kayak menjurus ke sekarang. Orang-orang bakal semakin kompetitif. Sekarang orang bisa foto dengan segampang itu. Mempost foto itu udah semakin gampang sekarang. Dengan adanya fitur-fitur yang ada gitu. Dengan adanya filter, dengan adanya teknologi kamera yang semakin canggih, orang nggak perlu beli kamera lagi gitu loh, ibaratnya. Kayak lu sekali cepret aja, kayak untuk diri lu sendiri, terus lu post, lu bisa filter, lu bisa adjust, lu bisa edit, jadi bagus, jadi unrealistically good gitu loh. Dan itu seakan-akan memberi false expectation ke orang-orang bahwa itu tuh gak real gitu loh. Itu tuh hanya sesuatu yang diedit sehingga itu nanamin di otak mereka bahwa itu tuh real gitu loh. Padahal enggak sebenarnya. Itu tuh yang lumayan bahaya juga gitu. Orang nggak bisa bedain yang mana reality, yang mana simulasi jadinya. Kayak gitu. Ini apaan gitu, kayak orang lama-lama nggak recognize this world anymore lah ibaratnya. Gue mikirnya gitu. Nah itu adalah paying attention lah waktu itu gue. Dan luckily ya sampai sekarang pun gue relief. Mau ada Instagram atau tidak Instagram, gue happy. To be honest, gue nggak masalah gitu loh. Kalau gue pun sekarang di Instagram ya udah gitu loh. Itu cuman sosial media gitu loh. Tapi kalau untuk segi bisnis kayak Vio, oke, gue setuju banget. Itu adalah platform lu untuk bisa cari duit, it's good, it's okay gitu loh. And it's your passion juga di situ, ya udah nggak apa-apa. Tapi mungkin buat gua yang di platformnya beda, bukan di sosial media, ya gue tidak akan melakukan itu. Tapi gue tidak menutup kemungkinan untuk melakukan bisnis di sosial media juga gitu. Tapi untuk bisnis doang gitu, nggak untuk personal. Ada tujuannya lah ya, tujuan khusus. Ya, nah orang tuh yang craving attention ini yang maksudnya harus aware gitu loh. Sosial media tuh dipakai boleh, asal bisa kontrol dengan sebaik-baiknya gitu loh. Kayak maksudnya kayak lo harus mikir juga itu tuh like itu doesn't mean kayak apa ya? Walaupun itu create dopamin, hormon dopamin dan bikin lu seneng, itu udah jadi kayak drugs gitu loh takutnya. Sosial media menjadi drugs yang nggak kelihatan.
Ya, seperti maksudnya kalau bisa kan bisa Secara digital. langsung. Secara nggak langsung lu bisa langsung kayak, aduh hari gue nggak dapat like ya, hari ini kok nggak banyak yang view story gue. Sampai ada orang yang, oh jam 11 itu pasti like-nya banyak, oh jam 8 itu orang-orang pasti lagi bangun, tidur, Instagram. Jam 10 malam orang sebelum tidur pasti cek Instagram, gitu. Sampai sebegitunya ya, itu baca-bacanya kayak gitu. Iya. To be honest, kapanpun, Setuju. kapanpun, dimanapun, nggak peduli. Ya udah intinya gue post, maksudnya kan emang kesukaan gue aja gitu. Kalau orang like, orang komen, orang ngajak collab, ya silakan nggak apa-apa gitu. Ya cuma gitu. Gue mungkin mengklaim diri gue berhasil lah untuk melewati fase dimana before it's too late. Jadi for me personally, ya udah gue fine aja gitu. Even though ya gue sama Titi create podcast ini, kita juga nggak expect banyak juga menurut gue. Kita bikin sesuatu yang mungkin pun viewernya dikit atau subscribernya dikit pun gue sih nggak masalah gitu. Karena ya bagus masih ada viewer walaupun small number, mereka dapat sesuatu apa yang kita mau ungkapin gitu loh. Karena kita bikin podcastnya juga bukan yang podcast kayak ngeprank atau apa konten-konten yang ngeprank atau apa gitu kan. Kalau mau cari yang ngeprank ya cari sendiri gitu. Iya, kita lebih kayak dan kita juga nggak pernah istilahnya tuh kayak orang tonton dong ini apa gue butuh viewer gini-gini tuh kita nggak pernah sih. Kita kayak lebih kita tujuan kita dari awal adalah kita mau ngasih tahu, mau memberikan sesuatu yang at least tuh positif gitu loh buat orang-orang, dan mungkin dari sisi positif itu bisa orang tuh change their mind juga gitu loh, menjadi orang yang lebih baik lagi kan. Ya kita malah senang kan daripada kayak orang terpaksa nonton konten kita gitu loh. Iya, ngasih impact gitu loh. Ada point of view sendiri dari kita gitu loh. Jadi intinya gitu lah. Menurut gua sih sosial media itu boleh asal lu bisa gimana cara lu handle diri lu sendiri juga. Jangan, maksudnya lu tahu bahwa itu tuh itu tuh cuma platform gitu. Itu nggak seharusnya impact di hidup lu sebegitunya sampai. Dan orang-orang tuh harus tahu bahwa sosial media itu bukan segalanya. Itu yang paling penting. Ya emang. Bahkan sosial media pun merusak suatu hubungan kan. Hubungan yang kita pikir kayak, cuman karena sosial media, let's say again, misalkan karena Instagram, karena dia ngepost ini dia tersinggung, jadi masalah gitu. Kayak hal-hal gitu. Jadi lagi-lagi lu mesti ingat bahwa social media itu diperuntukkan untuk semua orang, bukan cuma specifically untuk lu doang gitu loh. Gitu. Kalau social media itu luas sih kalau kita discuss ya. Luas. Cuman luas. Cuma intinya ya perbincangan kita kali ini kan ya maksudnya social media is toxic ya, memang toxic, tapi tergantung kita menghadapinya gimana. Ya karena kita yang pegang alihnya juga gitu loh. Kita yang ambil alih bagaimana social media itu react kita ya, semua tergantung dari kitanya juga gitu loh. Social media ya juga aja sebenarnya cuma respons kalau apa yang kita pengen gitu loh. Kita pengen A ya dia kasih A gitu loh. Kita pengen B ya dia tentu kasih B. Kalau kita expect lebih, belum tentu dia bisa sesuai dengan ekspektasi kita juga sih sebenarnya gitu. Benar. Kayak gitu sih. Tapi gini, gue mau bilang lagi bahwa walaupun gue delete Instagram waktu itu, tapi gue tetap pakai sosial media. Maksudnya kayak alternatively gue pakai Facebook atau enggak YouTube gitu loh. Dan itu beda, maksudnya it's not Instagram is Instagram gitu loh. Gue ngerasa kayak Instagram itu Instagram. Ya kalau YouTube ya lu cuma nonton ini buat seru-seruan aja. Kalau misalnya Facebook lebih kayak mungkin baca berita misalnya gitu loh, karena gitu. Orang-orang zaman main Snapchat, main Facebook, main Snapchat sama Instagram dia berita, isi handphonenya dia CNN. Ingat nggak? Gue juga itu makanya CNN dan yang lain-lain juga, news yang lainnya. Dan sekarang orang-orang main TikTok. Itu lebih dinamik lagi itu. TikTok. Tapi aku nontonin TikTok buat hiburan sih, itu literally kayak hiburan kakak-kakak doang, kayak kayak prank gitu sih, tapi somehow lucu aja sih. Ya, tapi kamu tetap scrolling, maksudnya kayak itu makan waktu lah menurut aku kalau TikTok. Karena kamu it's like a bottomless vortex gitu loh, kayak nggak ada endingnya. Itu tetap scrolling terus, itu nggak
Awalnya mikir 15 detik video doang. Lanjut lagi. Iya. Lanjut. Karena orang mau sesuatu yang yaudah yang cepat tapi cepat baru. Betul banget. Itu emang konten yang dijual sama TikTok gitu loh. Dan Instagram itu sebenarnya tujuan utamanya dia ya. Itu makan waktu orang mungkin sehari bisa ngabisin sekitar 4-5 jam kali ya untuk sosial media sendiri gitu loh. Dari 24 jam waktu yang kamu punya, 4 jam 5 jam itu buat sosial media sendiri. Dan Instagram pun juga kalau kamu lihat, kalau kamu nggak sadar, kamu nggak stop itu sampai ke bawah itu kan tetap refresh terus. Kayaknya aku pernah deh ada kayak summary aku main Instagram tuh sehari 14 jam. Sumpah. Itu ada di screen time kamu biasanya? Iya, dan selalu hari Minggu habis pulang gereja, karena aku ada kayak set waktunya kan, dia kasih reminder 14 jam berapa menit gitu. Terus teman aku ada yang teman gereja aku kayak, hah? Gila Instagram lo? Mata lo nggak makin silinder tuh? Gila sih. Aku tahu deh. Ya kan maksudnya dulu aku sering banget main Instagram kan gitu. Iya. Jadi lebih intens sih, salah gitu. Ya, sekarang kayaknya berkurang sih harus. Ya. Karena sekarang lebih mengontrol aja kayak oke, udah intinya gue udah lakuin bagian gue udah ngerasa oke, ya udah gitu. Ya lagi-lagi lihat social media, lihat Instagram salah satunya adalah sebagai sarana hiburan juga gitu loh. Jadi jangan terlalu diambil pusing gitu loh. Jangan pernah berpikir bahwa lagi-lagi jangan selalu berpikir kalau diri lu tuh bukan apa-apa. Jangan, kalau bisa sebisa mungkin jangan compare diri lu dengan orang lain. Apapun itu alasan. Karena pasti akan ngeliat lu jadi lebih down, lebih negatif semuanya. Jadinya pokoknya kacau deh pikirannya. Iya, benar. Ya, oke. Kita sudah ngomong banyak soal sosial media nih. Ya. Seru banget. Jadi kita bakal ya segitu dulu ya closing. Yeah. Oke. Thank you banget. Vio mau hadir di podcast Abon kita ini. No worries, Abon. Mungkin Abon ayo bincang online ya. Gue pikirannya Abon tuh makan abon sapi gitu. Iya. Apa gue bilang ke teman gue, iya nih gue bikin podcast. Namanya apa? Abon. Lu bilang Abon, gue jadi lapar katanya. Wah. Iya, kacau lah. Ya nggak apa-apa lah. Kayak. Wah, nggak bagus kok. Jadi lucu aja, orang kan pasti inget identik kayak Abon. Oh, tapi kalau misalnya kalau lu berdua maksudnya ayo bincang online. Jadi kayak orangnya gitu. Tapi ada arti tersendiri. Iya, tapi karena gue mikir kayak sesuatu yang Indo juga gitu. Tapi ada singkatannya ya. Gue mikirnya gitu. Jadi gue bikinnya Abon gitu. Iya, ayo, iya. ada Indonya gitu. Ya, oke. Bisa. Anyway, thank you banget ya Vio ya udah hadir. Sukses terus di apapun yang kalian juga reviewnya. Semoga kamu tetap, maksudnya kayak jangan pikirin omongan orang lah. Sama bisa kontrol how to play social media carefully. Betul. Amin. Kalian juga sukses terus. Ntar kita ketemuan lagi di Jakarta. Titi kan di Madura, nanti Titi ke Jakarta. Kalau Timi kan lama lah, dia baliknya masih lama. Kalau kamu masih lama. Kamu 2022 ya balik ya? 2022 awal kan? Atau di X lagi 2022 pertengahan atau akhir? Nggak balik-balik. Nanti udah balik ya Jakarta tiba-tiba. Oh, oke deh. Ya udah. Bye bye. Thank you ya. Bye.